بالقبول على فينا باب مولانا طارحنا الحمول رجينا منه المواهب والرضا والقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول يا فرد يا خير معطي هب لنا كل سول واختم لنا منك بالحسنى نهر القبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول حسن شهدك في مرآه طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل رسول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإننا تحت بابك نزول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل رسول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملك يزول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para hadirin yang hadir pada malam hari ini, yang mengistiqomahkan dirinya untuk berdekatan dengan Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup tidak akan lama di alam dunia ini. Bagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, umur ummati sittina wa sab'ina sana. Umur umatku ini 60-70. Sekarang kita udah berapa? Bahkan bisa berkurang. Ya. Kalau kita lihat berapa banyak di Palestina anak-anak kecil udah balik ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Secara ucapan Rasul, umatnya Nabi Muhammad tuh 60-70. Belum lagi ditambah makanan-makanan zaman sekarang yang bermacam-macam pakai formalin, bermacam-macam racun mulu isinya semuanya. Ya, kelihatannya doang enak. Akhirnya ujung-ujungnya masih muda kena penyakit jantung, masih muda kena liver, masih muda kena ginjal, masih muda kena darah tinggi. Ustaz Jamal kena darah tinggi. Apalagi ini semua dari makanan. Nah, dengan demikian betullah apa yang disabdakan Nabi kita Maulana Muhammad, bahwa kita tidak akan pernah lama hidup di alam dunia ini. Kalaupun dikasih lama sama Allah, matinya rabun. Ya, matinya rabun. Saya itu dikasih umur sama Allah 90. Apa yang mau ente lihat? Mati rabun. Merah udah nggak tahu, kuning udah nggak tahu, nyatu. Nonton TV kayaknya ngeres. Nggak ada gambarnya. Ya mati 80. Kuping budeg. Coba gimana? Kalau kuping ini ente pernah ngomong sama engkong nggak? Apa nenek-nenek? Kong, nek, apaan sih? Gitu, saudara. Bangun, apa? Gitu. Saking apanya? Budeg. Orang budeg nggak disalahin. Panjang umurnya tapi budeg. Auzubillah. Ya enggak? Dikasih mate tapi rabun. Dikasih kuping budeg. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala panjang umur. Pikun. Hah? Makan apaan? Rengginang pakai sendok. Makan rengginang pakai sendok. Dia pikir bubur kali. Taunya rengginang. Kenapa pikun? Orang nenek-nenek, kakek-kakek kalau pikun begitu. Ntar sendok dipikir telepon. Tong, lu gak kapan pulang tong? Lah itu sendok. Karena pikun. Nah, pikun gak ada obatnya. Gak ada obatnya pikun. Itu emang waktunya. Belum lagi asam urat. Kalau udah asam urat, kaki ke kanan, tar ke kiri, itu kaki. Nah itu asam urat tuh. Nah nggak udah, aduh gini, ntar begini. Habis asam urat udah. Kalau udah asam urat, duduk nggak bisa lama-lama. Maunya baring. Itu asam urat. Belum lagi kolesterol. Makan steak, pizza, tahu nggak? Apa lagi? Nasi padang. Holil dia suka ngejejelin nasi padang. Gemuk badannya gitu. Akhirnya kena kolesterol. Kalau kolesterol kebanyakan mengok. Bener nggak? Namanya stroke. Kalau stroke duit enak. Nah kalau stroke mengok, nah kayak Ustaz Jamal, nggak periksa, darahnya tinggi, ya nggak? Emang orang mesti periksa tiap hari ke dokter, dokter untung. Darah tinggi siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Orang naik tangga aja darah bisa tinggi, makan daging kambing bisa tinggi, kan duren bisa tinggi, apalagi galau tinggi, galau pikiran, galau kan pikiran, aduh tinggi darah, bete tinggi, pengen dapat
Motor mikirin mulu kapan dapat motor ya. Pikirin darah tinggi. Bisa darah tinggi. Pengen kawin gak kawin darah tinggi. Ini 2023, bentar lagi 2024. Aduh tua nih gue nih gitu. Darah tinggi tuh. Mikirin tua. Gak kawin-kawin. Darah tinggi. Jadi sebab darah tinggi itu banyak. Tahu gak? Sebab darah tinggi banyak. Manusia nggak ada yang sempurna. Wa man naqishu fil khalqi afala ya'qilun. Tambah umurnya tambah kurang semua ini kekuatannya. Jadi apa yang mau disombongin? Mau disombongin apa ya sama kita? Kalau kita dibilang sama Nabi umur umatku 60-70. Terus yang disombongin apa? Semuanya penyakit, mungkin tua, mungkin jadi penyakit. Kalau robot enak, nggak ada penyakit itu robot, kecuali di hancurin sama Ja'far robotnya, lempar sama anak kita baru hancur. Tapi kalau kita ini pasti rusak, ada kekurangan. Itu dari penyakit, belum dari dosa. Ya, roh kita berdosa, sombong dosa, bangga diri dosa, ujub dosa, riya dosa, hasud dosa, suujon dosa. Udah penyakit zahir, penyakit batin. Jadi nggak ada manusia itu selamanya. Ditambah lagi badan kita ini semua tai. Ini tai, profesor tai gitu. Ente tai semuanya. Ini kaum tai. Lah iya. Ente dari tai ente. Sat Oji biangnya tai. Kenapa anda ngomong begini? Apa buktinya? Ente ngaca dong. Kan anda pernah sering bilang kuping ente tai kuping tai. Mata ente tai tai. Bener gak? Hidung ente tai korong. Tai, gigi tai jigong, bener gak? Tai, pala tai ketombe, tai lagi, kuku tai kuku, tai lagi, apa lagi? Thailand ente, ini Thailand, pengen orang Thailand sumpek stres, holil. Kayak begini wajar kampungnya ditempatin nama Rohingya begini. Innalillahi. Jadi semuanya ini kita nggak ada yang kita sombongin. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini kotoran. Nah, kalau kita tahu dalam diri kita kotoran, penyakit, apalagi umur kita dibatasin 60-70, maka contoh yang diucapkan Ustadz Muhyiddin, Ustadz Fathan sudah cukup menjadi bekal buat kita. Bahwa dengan mengikuti para aulia kita bakal selamat. Dengan mengikuti orang-orang saleh kita bakal jangan sampai rugi 2 kali. Udah kita ini rugi sama penyakit, udah kita ini badan kita kotoran semua, kita balik kita banyak dosa.
dan gak ada yang maafin dosa kita. Siapa yang mau nerimain dosa kita? Siapa? Jangan dosa kita. Tahu nggak? Ente boker ke kamar mandi, tahu nggak? Terus buang air ente itu nggak disiram. Kira-kira orang mau masuk nggak ke kamar mandi? Segitu bekas buang air orang. Gimana ngebersihin tuh buang air? Kalau kasarnya bersihinnya tinggal di apa tuh kayak cit enak. Nah kalau pakai diaduk bagaimana? Ayo coba kayak di Hadromut. Di Hadromut kayak begitu, begitu. Buang air di Hadromut begitu. Di Hadromut, itu ntar ke Hadromut mana dah kali-kali. Nggak ada tuh dicep keluar kayak di mall-mall, enak di mall-mall. Hadromut tung tung gitu. Kamu tanya Ali, bener kali itu mana ketawa dia kayak itu, begitu. Enggak. Ceboknya pakai ini ya batu. Ceboknya pakai batu. Kalau ketemu tisu, alhamdulillah. Apalagi air, setahun sekali itu air. Air buat minum doang. Namanya juga tempatnya aulia. Ana nggak cerita Hadromut. Terus udah kotoran yang begitu aja kita nggak mau endus, nggak mau pegang, apalagi dosa. Siapa yang mau? Tahu nggak? Yang mau ambil dosa siapa? Nggak ada yang mau. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin, sebiji atom itu dosa, sebiji atom itu pahala bakal nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Enggak bakal selamat kalau kita enggak ngikutin para aulia. Habib Abdullah bin Muhsin tadi bilang bahwasanya kita harus ajarin anak kita, ajarin istri kita, ajarin orang-orang yang kita cintain biar demen sama aulia. Jangan ente doang selamat. Kadang ini ente dikasih selamat sama Habib Abdullah bin Muhsin. Ajarin biar dia ikut pula selamat di akhirat nanti. Caranya apa? Caranya ajarin apa yang diajarin sama guru-guru ente. Guru ente ngajarin ratib, ajarin istrinya ratib, anaknya ratib. Karena ratib bacaannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tas. Gurunya ngajarin baca maulid, baca selawat, ajarin istrinya. Jangan kasih duit mulu. Jangan kasih duit mulu, bini kasih duit, kasih duit mulu duit. Duit mulu duit. Bini baca selawat sama Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi. Ajarin bini baca selawat sama Rasulullah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Rabbi faj'al غاية الحسن ما وعدنا لا من عطاه يهجل ما
akrimil belga wa balagha amin salat min rabbi faghfir li dhunubi barakatil hadi rabbi faghfir li barakatil. Jadi kalau kita ajarin anak cucu keturunan kita, maka kita sama juga ngasih mereka itu ruh-ruh yang pantas untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad dan pantas berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kenapa Habib Abdullah bin Muhsin ajarkan agar kita punya keluarga yang dididik, baca ratib, baca maulid, ziaratul aulia, cinta sama wali-wali, biar ruh-ruh anak-anak kita nih, istri kita nih pantas duduk sama Nabi Muhammad SAW. Kalau doang ente doang yang pantas, sedih, anak ente nggak bisa ngikut, istri ente nggak bisa ngikut, karena nggak diajarin, nggak dididik, nggak dikasih tahu di alam dunianya. Akhirnya apa? Ente meninggal, sasar dia ikutin jalan selain jalan abaknya, sasar dia ikutin jalan selain guru-guru abaknya. Akhirnya apa? Nggak termasuk yang diucapin tadi, wakremil arwah, arwahnya dimuliain, nggak termasuk itu. Kenapa? Karena dia nggak ikutin abaknya, dia nggak ikutin ajaran guru-guru abaknya, sehingga dia punya roh sasar, mugaddarah, hitam. Jadi nggak pantas dia kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Tapi lain kalanya Habib Abdullah bin Muhsin bilang tadi, ayo didik anak-anak kita, keluarga kita, cucu keturunan kita, untuk dia kenal membaca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, ya, cinta ma'aulia salihin, sehingga pantas rohnya itu duduk bersama baginda Nabi besar Maulana Muhammad. Ente lihat nggak cerita Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani, orang kena debunya kudanya Syekh Abdul Qadir Jilani, padahal dia nggak pernah kenal Syekh Abdul Qadir, dia nggak pernah belajar sama Syekh Abdul Qadir, dia nggak pernah tahu sama Syekh Abdul Qadir. Di waktu dia meninggal, ditanya sama malaikat, semua pertanyaan bisa dia jawab. Ditanya sebab apa? Sebab debu yang nempel di baju saya. Baju siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Debunya orang soleh, debunya wali bisa nyelamatin orang budu, orang maksiat dari seremnya pertanyaan malaikat. Coba ente bagaimana? Kalau wali Allah punya debu aja sedemikian rupa, bagaimana orang diajarin cinta kepada Nabi besar Maulana Muhammad? Kalau cerita banyak, nggak bakal habis, cuman waktunya udah cukup. Intinya bahwa umur yang kita punya akan terus berkurang. 2023 akan masuk 2024. Anak kita yang kemarin kita gendong-gendong sekarang sudah besar. Bahkan kita yang tadinya tidak punya uban punya uban. Yang tadinya kita nggak keriput udah mulai keriput. Yang tadinya kita nggak bekumis jadi bekumis. Yang tadinya kita nggak bisa apaan-apaan sekarang bisa apaan-apaan. Tandanya apaan?
tandanya pelan-pelan orang yang kita cintain bakal gak ada. Kita lihat kemarin, ibu kita masih ada, abak kita masih ada, saudara kita masih ada, anak kita masih ada, teman kita masih ada, orang yang kita cintain masih ada. Sekarang satu-satu telah meninggalkan kita. Tandanya apa? Kita sedang menuju perjalanan seperti perjalanan mereka. Cuman mereka sudah senang dan bahagia. Kenapa? Karena kita yang mendoakan mereka. Kita bacakan Fatihah, bacakan Yasin, tawassul, senang dia di dalam kuburnya. Kita siapa yang mau doain? Kita siapa yang mau doain? Kalau kita nggak sering duduk di tempat majelis salim, nggak punya teman-teman baik, maka jangan harap kita ada yang doain seperti Jamaluddin. Ini contoh sangat besar untuk kita, bahwa kita ditegur sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita jangan pernah ngentengin istiqamah. Kenapa? Karena orang yang istiqamah, Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat-malaikat masuk ke dalam hati-hati manusia untuk memuliakan orang-orang yang istiqamah. Mayit nggak bisa ngapa-ngapain. Mayit bisa ngapain? Nutup matinya aja nggak bisa. Jamaluddin mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Allah suruh malaikat turun ke dalam hati-hati antum, orang-orang yang cinta kepada Habibana Muhammad. Sebabnya Ustaz Jamal, dia dengar salawat kepada Rasulullah dikala kematiannya datang, Jamaluddin nggak bisa apa-apa, nutup matinya nggak bisa apa-apa, nutup matinya aja nggak bisa. Tapi lihat, Allah turunin hati-hati manusia, malaikat di dalamnya, datanglah berombong-rombong orang untuk antar jenazah, untuk sholatkan jenazah, untuk kuburkan jenazah. Tanda apa? Al jaza menjazal amal. Balasannya Allah gimana perbuatan dia di dunia. Nah, kalau Ustaz Jamal udah enak, udah senang. Siapa yang mau nganterin kita besok? Yang mau nganterin kita besok siapa? Apa 100 orang? Apa 200 orang? Apa 10? Kalau 10 wali semua alhamdulillah. Satu aja wali, guru ente aja satu yang nganterin ente, guru ente cukup. Lebih daripada 10 juta orang yang nganterin. Orang tua ente, guru ente anterin, udah cukup. Nih orang tua masih hidup apa enggak? Kalau masih hidup doain biar panjang umur. Tinggal guru masih hidup nggak? Doain biar guru-guru itu biar pada masih hidup panjang umurnya. Ya, kalau amin berarti itu mau mati duluan berarti. Tapi ada doain juga antum biar panjang umur, sehat wal afiat. Intinya jangan pernah kita tinggalkan istiqomah. Mari di 2024 nanti, yang kurang rajin tambahin lagi kerajinannya, keistiqomahannya. Agar apa? Agar kita setidak-tidaknya berkumpul seperti Ustadz Jamal yang tadi diucapkan, bersama yang dicintainya, yaitu Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para aulianya dan orang-orang saleh. Bukan hanya Ustadz Jamaluddin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dicontohkan dengan Syekh Ali Baras, orang yang cinta kepada gurunya, ya, yaitu Habib Umar Abdurrahman Attas. Kita dicontohkan oleh Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Bahkan kita dicontohkan sama muridnya Sahibul Luar Batang, orang Cina tuh Syekh Abdul Godir. Gimana cintanya sama Habib Husin Luar Batang, gurunya, sampai meninggalnya di sebelah gurunya. Kita juga dicontohin di Bogor
sama Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, di mana Habib Alwi adalah murid daripada gurunya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Atas, sampai beliau wafat di bawah kakinya. Padahal abahnya Gutub, tapi dia lebih memilih gurunya.